Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali bersama Ibu Nurhani dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah, kita mulai pertemuan kita pada kesempatan ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Ya, sholat fardu ada 5 waktu yang merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mendirikan sholat tidaklah hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan. Ya, ingatlah bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan di hari kiamat. Sholat saking pentingnya, maka sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ingatlah, ada kata-kata hikmah yang menyampaikan bahwa sholatlah sebelum kamu disolatkan. Ya, apa itu sholat fardu dan bagaimana kita sholat fardu sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Pada materi kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kompetensi dasar pada pertemuan ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, anak-anakku bisa memahami sholat fardu. Yang kedua, bisa mempraktekkan sholat fardu dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat fardu. Kedua, menunjukkan dalil Al-Quran tentang sholat fardu. Membedakan syarat wajib dan rukun sholat fardu. Ya, ini kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian, mengurutkan gerakan sholat sesuai dengan bacaannya. Kemudian menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat, kemudian menentukan keutamaan sholat fardu dan mempraktikkan sholat fardu lengkap dengan bacaannya. Itu kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ya, selanjutnya mari kita simak bersama-sama pengertian sholat fardu. Ya, sholat fardu itu ada 2 kata. Ada perkataan sholat dan fardu. Ya, secara bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, adapun pengertian fardu adalah wajib. Ya, jadi kalau kata fardu itu wajib, berarti kalau tidak dilaksanakan, maka kita akan mendapat ganjaran dosa. Jadi dari pengertian di atas, sholat fardu dapat kita artikan sebagai sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang beriman kepada Allah. Dan jika kita melaksanakan sholat, maka akan mendapat balasan pahala dari Allah. Dan jika ditinggalkan, maka akan mendapat dosa. Ya. Jika menunaikan sholat fardu akan mendapatkan pahala dari Allah, maka tentunya jika kita tidak melaksanakannya, maka sekali lagi kita akan mendapat dosa. Ya, sholat fardu ada 5, ya. Ada apa? Ada 5. Pertama, isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib.
Ya, selain yang 5 itu dinamakan sholat sunnah. Ya, fardu di sini, sholat ini namanya fardu ain, artinya wajib bagi setiap orang Islam. Ya. Selanjutnya, dalil nakli tentang perintah sholat fardu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya, surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Faiza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum faizat ma'nantum fa'aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi 2 dalil ini yang menegaskan wajibnya kita mendirikan sholat. Ya, sholat adalah perintah agama yang langsung dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perintah ibadah yang lain diantarkan oleh malaikat Jibril, kalau sholat itu langsung diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ya. Jadi agama itu dilihat dari kekuatan penganutnya untuk mendirikan sholat. Jadi tiang agama kita adalah sholat. Ya, baik. Selanjutnya, ya kita lihat syarat wajib sholat fardu. Sebelum kita melaksanakan sholat fardu, harus kita mengetahui syarat wajibnya agar ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa? Islam. Ya, syarat wajib yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Jadi orang gila tidak wajib mengerjakan sholat fardu. Yang ketiga adalah balik. Ya, balik. Ya. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan ditandai dengan datangnya haid yang pertama. Yang berikutnya adalah telah tiba waktu sholat. Ya, jadi kalau kita melakukan sholat tidak tepat waktu atau belum tiba waktunya, maka sholatnya tidak sah. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah suci dari hadas dan najis, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya, ini syarat wajib untuk melakukan sholat fardu. Ya, sekarang kita lihat rukun sholat fardu. Ya, apa itu rukun? Ya, rukun sholat fardu adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Jika salah satu rukun sholat ditinggalkan, maka sholat kita tidak sah atau batal. Ya, apa yang termasuk rukun sholat fardu? Ya, baik. Yang pertama adalah niat. Ya, niat itu diucapkan dalam hati. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi di sini ada penegasan berdiri bagi yang mampu. Artinya kalau kita tidak bisa berdiri, bisa dilakukan dengan cara duduk. Kalau tidak bisa duduk,
bisa dilakukan dengan cara berbaring. Kalau berbaring, tangan itu tidak bisa lagi digerakkan, maka bisa menggunakan dengan isyarat mata. Ya, jadi di sini tidak ada alasan sama sekali untuk kita meninggalkan sholat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram mengangkat tangan sambil mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Ya. Kemudian rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah yang mana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya. Kemudian ruku dengan tumak-ninah. Ya, tumak-ninah artinya dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna dan tidak terburu-buru. Kemudian yang keenam adalah bangkit dari ruku atau i'tidal. Selanjutnya ada sujud 2 kali dengan tumak-ninah. Ya, kemudian 8 duduk di antara 2 sujud dengan tumak-ninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud dengan tumak-ninah. Kemudian membaca doa tasyahud. Ya, ada tasyahud awal dan ada tasyahud akhir. Kemudian setelah itu membaca selawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, salam. Yang ke-13 adalah tertib. Tertib artinya mengurutkan atau mengerjakan rukun sholat sesuai dengan urutannya. Ya, demikian materi kita. Untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya.